keluargaku. Semenjak kepergianmu, kakakku berubah menjadi kejam dan kurang ajar terhadap orang tuaku. Mulai sekarang, kalian tinggal di gudang belakang. Saya tadi lihat Ayu masuk ke kamar tuanan Nyonya. Dia sudah memfitnah saya, Umi. Geledah kamar dia. Kalau kamu tidak mau dibawa ke polisi, kamu akan menerima hukuman yang setimpal. Ikhlaskan kepergiannya. Kamu harus tabah, Ayu. Harus tabah. Ini sudah takdir, Duk. Kamu harus terima. Kamu ikhlaskan kepergian suami kamu ya, Duk. Kenapa harus Mas Nurmo? Ayu. Gak ada yang bisa melawan takdir, Duk. Bapak tidak boleh ngolah empang ini lagi. Karena sewanya udah habis hari ini, Pak. Bentar. Saya sudah bilang sama Juragan Yono kalau saya akan memperpanjang sewa empang ini. Tapi Bapak udah bayar belum? Belum pergi dari sini. Ayo. Tinggalkan tempat ini. Kalau nggak kami lebih kasar lagi. Pak, nggak apa-apa kan, Pak? Beri saya waktu untuk mengambil bibit ikan yang saya tanam di sini. Bapak jangan coba-coba lagi datang ke tempat ini. Kalau nggak kami lebih kasar lagi sama Bapak. Tahu kan? Ayu raganya no itu. Ayu. Kalau tidak dengan kerjaan ini, dari mana kita bisa cari uang untuk makan, Ayu? Bapak harus. Udah, Pak, udah. Nanti kita pikirin lagi ya, Pak. Sekarang kita pulang aja ya, Pak. Tapi. Udah, Pak. Ayo, Pak. Ibu, maaf ya, aku baru bisa mampir. Aku juga baru dengar soal suamimu. Mbak, kira-kira ada kerjaan gak ya buat aku, Mbak? Kondisi keluarga aku kan lagi kayak gini. Aku juga gak mau jadi beban untuk bapak sama ibu setelah Mas Nur meninggal. Kamu yang sabar ya. Gimana kalau kamu kerja jadi TKW di Timur Tengah? Penghasilannya lumayan loh. Tapi aku gak punya biayanya, Mbak. Untuk urusan biaya, nanti biar Mbak yang bantu. Asalkan sekarang kamu mau aja dulu, kan lumayan. Kalau kamu bisa kerja di sana, kamu bisa ngasih uang untuk bapak ibu kamu. Gimana? Kamu mau nggak? Ya udah, nanti Mbak usahain ya. Makasih, Mbak. Iya. Makasih ya, Mbak. Atas bantuan Mbak. Aku janji nanti aku akan ganti semua perhiasan Mbak. Ayu, kamu nggak usah mikirin itu dulu. Yang penting kamu di sana kerja yang benar. Biar kamu cepat ngasih uang sama bapak ibu kamu. Rumahnya besar juga ya, Bu. Bapak boleh minta tolong kopernya, minta tolong masukin aja ya. Ya, Bu. Tuan Hasan, dia pemilik travel, terus Nyonya Hena juga kerja di perusahaannya Bapak Hasan. Nah, kebetulan nanti kamu di sini jadi pembantu sekalian mengasuh anaknya. Anaknya umur 8 tahunan. Pak Hasan punya sopir juga. Dia orang Arab juga, namanya Pak Musir. Yuk kita masuk yuk.
Ini yang namanya Ayu. Selamat datang, Ayu. Sebelum kamu bekerja di rumah ini, kamu harus tahu tugas kamu apa saja. Kamu harus membersihkan seluruh rumah ini, dari depan sampai belakang. Dan ingat, jangan sampai ada yang tersisa satu pasir pun. Mengerti? Dan satu lagi, kamu harus menjaga anak kamu. Iya, Nyonya. Jangan manggil saya Nyonya. Panggil saja saya Umi. Untuk jaminan, paspor dan surat-surat kamu, kami tahan. Tenang saja, ini hanya formalitas. Karena kami ingin menjaga kamu. Dan yang terpenting, selama kamu bekerja di sini, kamu wajib menggunakan hijab. Paham? Kalau begitu saya pamit dulu Nyonya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, mulai hari ini kamu sudah bisa bekerja di rumah ini. Cantik juga nih perempuan. Apa-apaan, Lastri? Apa-apaan? Mulai sekarang kalian tinggal di gudang belakang. Dulu kan. Bisa begitu, ini kan rumah milik kami berdua. Ibu lupa ya? Kalau Ayu udah utang uang aku untuk pergi jadi TKW ke luar negeri. Tapi kamu kan minjam perhiasan untuk dijual, terus untuk modal Ayu ke luar negeri. Itu apa bedanya? Itu sama artinya kalau Ayu udah pinjam uang aku. Tapi kalau kalian berdua mau tinggal di rumah ini lagi, bisa aja. Tapi kalian berdua harus tunggu uang kiriman Ayu untuk lunasi semua harta-harta aku. Gimana? Kalian gak mau? Oke, kalau kalian gak mau, gak apa-apa. Aku punya nomor majikan Ayu. Aku bisa bilang yang aneh-aneh soal Ayu, terus Ayu disiksa sama mereka. Mau? Tolong, jangan lakukan itu, Lastri. Jangan. Ibu nggak mau anak ibu kenapa-napa di sana. Ya udah. Kalau gitu bagus. Kalian berdua harus turutin semua kata-kata aku. Ih, berapa banget sih pintunya? Ayo sini masuk. Udah lama banget. Sini, masuk. Kalian berdua lihat kan tempat ini? Tempat ini itu paling pantas buat kalian berdua. Lastri, kasihan suami saya. Dia tuh batuk-batuk terus. Pakai helikopter deket kandang ayam, ya Allah. Udah syukur aku nggak usir kalian berdua dari sini. Jangan sih, Lastri. Kami ditempatkan kamar yang dekat dapur juga nggak apa-apa kok, Lastri. Enggak, jangan ngimpi. Masih untung aku nggak usir kalian ke jalanan. Lastri, cukup. Udah, mendingan nikmatin aja sana. Sana. Kita bersihkan tempat ini. Kita bersihkan tempat ini. Mudah-mudahan Ayu nggak apa-apa. Iya, kita berdoa. Ya.
Ini, sebentar ya. Sini. Ya ampun, ini kenapa sih? Panas, Umi. Ya ampun. Ayo ikut Umi, ayo ikut Umi. Cepetan. Astagfirullah. Ya Allah. Mudah-mudahan aja Tuhan mudah tidak apa-apa. Sudah Umi bilang berapa kali kalau main itu di halaman Aftaf, bukan di dapur. Aftaf, Umi. Aftaf nggak akan main di dapur lagi. Sudah diam, nggak usah menangis. Ya Allah. Ada apa ya? Umi. Aftaf, sekarang kau minta maaf sama Bi Ayu karena kamu kerjaan Bi Ayu terganggu. Ayo minta maaf. Maafin Aftaf, Bu Ayu. Iya, nggak apa-apa. Cium tangan Bi Ayu. Aftaf, kamu selesaikan dulu itu satu papan tulis kamu tulis. Dan ingat, itu tidak boleh dihapus selama 1 minggu. Ayo selesaikan. Maaf Umi. Apa Umi ndak kasihan sama tuan muda Umi? Saya tidak ingin anak saya menjadi manja. Meskipun Aftaf itu anak tunggal, saya dan suami saya sangat tegas di rumah ini. Semua di rumah ini tidak luput dari aturan. Saya, suami saya, bahkan anak saya, kalau melakukan kesalahan, itu pasti ada hukumannya. Permisi Umi. Baik. Tuan muda, ini dimakan dulu. Bu Ayu baik. Nanti ketahuan Umi. Ini minumnya, ya. Dihabisin ya. Ibu. Pak, ayo telepon. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya Allah, Ayu, Ibu kangen banget. Gimana Nduk kabarmu di sana? Hah? Alhamdulillah Ayu baik Bu. Majikan Ayu di sini baik banget. Tapi memang mereka orangnya agak tegas. Alhamdulillah ya, Ayu. Kamu kerasan di sana. Iya Bu. Dok, tapi Bapak punya pesan satu. Tetap jalankan sholat 5 waktu. Jaga diri baik-baik ya, Dok. Iya Pak. Insya Allah Ayu nggak lupa sholat. Bagus, Dok, bagus. Alhamdulillah, Ibu sekarang lega ya udah dapat kabar dari Ayu. Bapak lapar. Hah? Mau kemana, Bu? Di dapur, Pak. Udah, nggak usah, Bu. Nggak usah, Bu. Enggak apa-apa, Pak. Nggak usah, Bu. Enggak, Pak. Perasaanku tadi kayak ada yang ngintip ya. Apa ini cuma perasaan aku aja kali ya?
biar kamu betah di rumah. Aku makin lapar nih. Aku makan ya. Iya, kan aku masakin buat kamu. Lastri, boleh nggak saya minta sedikit aja buat Bapak? Udah tinggal di sini gratis. Sekarang minta makan juga. Dasar malu. Astagfirullahaladzim. Ini kan rumah milik saya dan suami saya, Lastri. Aku harus ulangi berapa kali sama ibu. Kalau Ayu itu belum bisa kembaliin uang aku, rumah ini jadi milikku. Ngerti nggak ibu? Udah. Kamu nggak perlu teriak-teriak seperti itu. Nanti kalau kedengeran tetangga, gak enak. Ya habisnya dia mas. Kesel loh mbak. Ibu mau makan? Nih. Ini ada nasi buat ibu. Ambil. Ibu ini gimana sih? Tadi katanya lapar, minta makan. Sekarang dibuang-buang kayak gini. Ya udah, kalau nggak mau makan, susah dimakan sekalian. Biar aku kasih kucing aja. Balik. Kalau aku cerita ke Ayu pasti bakalan sedih dan merasa bersalah. Aku nggak boleh kasih tahu soal perlakuan Lastri ke Ayu. Ibu. Kak, Ibu, ini kan makanan ayam. Sudah, jangan dimakan. Nanti Bapak bakarin singkong ya. iya Pak. Iya, Bu. Jangan sampai Ayu tahu tentang kita. Bapak nggak ingin dia kepikiran, Bu. Biar kita aja yang tahu masalah ini. Mudah-mudahan Ayu nasibnya lebih baik daripada kita ya Pak. Amin, ya Rabbal Alamin. Ayo, kamu jaga rumah baik-baik ya. Besok sore saya udah pulang dari rumah ibu saya. Karena lusa dia harus sudah masuk sekolah. Dan ingat, jangan pernah kamu bukakan pintu buat orang yang tidak kamu kenal. Iya Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Muksin? Tuan, Nyonya, sebentar ya. Saya cek dulu ke depan. Kenapa ya? Ini kesempatan. Harus aku manfaatin sebaik mungkin. Maaf Tuan, Nyonya. Karburatornya panas ini. Sudah, kita naik taksi aja ya. Iya, sudah deh. Mau aja dikabulin tuan sama Nyonya. Kesempatan nih buat nemenin Ayu. Bentar ya mas. Iya. Apa-apaan ini? Mas, aku ke belakang sebentar ya. Iya. Alhamdulillah, pintu nggak dikunci. Jadi bisa ambil kain buat selimut Bapak. Lumayan kan? Biar Bapak nggak kedinginan. Alhamdulillah. Sini. Berani-beraninya ya, masuk kamar aku tanpa izin aku. Aku udah bilang sama ibu sama bapak, jangan masuk kamar tanpa seizin aku. Ngerti nggak sih? Saya ambil kain buat selimut Pak Dharma di sini. Kasihan kedinginan. Alah, sakit gitu doang udah kedinginan. Jangan manja. Bu,
sekarang juga ibu ikut aku ke kamar. Rapiin kamar, aku mau tidur. Gak pakai tapi-tapi. Ayo masuk. Masuk kamar aku. Lastri. Astagfirullahaladzim. Ayo masuk. Sana. Ayo beresin semuanya tuh. Nih. Ayo beresin. Lastri, saya mohon, tolong pinjemin selimut buat Mas Darman. Dia lagi sakit, Lastri. Apa? Berani ya? Minta macam-macam. Ibu ini boleh minta macam-macam kalau Ayu itu udah kirim duit ke aku. Ngerti? Ya udah sekarang tunggu apa lagi? Ayo beresin itu cepetan. Lelet banget sih.
aku ternodai dengannya. Dan dia tetap berusaha menghancurkan aku di rumah ini. Tuan, untung saya tadi pulang dulu Tuan, habis dari bengkel. Saya tadi lihat Ayu masuk ke kamar Tuan dan Nyonya. Apa benar dikatakan oleh Muksis? Enggak Umi, enggak. Saya yakin dia pasti mau mencuri uang dan perhiasan Tuan dan Nyonya. Itu fitnah. Dia sudah memfitnah saya Umi. Nyonya, mana ada si pencuri yang mau mengaku? Ya pasti takut lah dia. Saya berani sumpah itu bukan saya Umi. Saya nggak mau dengar alasan kamu. Geledah kamar dia. Jangan. Jangan. Dan kenapa? Emang ada apa di kamar kamu? Sumpah demi Allah Tuhan. Jangan sumpah-sumpah atas nama Tuhan kamu. Bisa dilaknat omongan kamu nanti. Umi, jagain dia biar aku geledah juga. Kamu dari mana? Saya suruh geledah kamar ini. Iya Tuan, pintunya sengaja dikunci nih. Jadi saya nyari kunci cadangan dulu. Yaudah cepetan. Bukan sekarang. Iya Tuan. Ayo, kita lihat. Omongan Muksin benar atau tidak? Saya mau lihat buktinya nanti. Tuan, ini saya nemukan ini Tuan. Ini pasti perhiasan punya Nyonya. Gak mungkin Ayu punya Tuan. Saya temuin di laci Tuan. Ini jelas punya istri saya. Saya beli khusus untuk dia. Dan gak mungkin Ayu punya kayak gini. Membantu orang ajar. Ayo. Dasar kamu ya. Pencuri nggak tahu diri. Ya Allah Tuhan. Saya enggak mencuri Tuhan. Masih nggak mau ngaku kamu? Tuhan, saya mohon percaya sama saya Tuhan. Saya enggak mungkin mencuri di rumah ini. Mana berani saya Tuhan. Ini perhiasan istri saya. Dan ada di kamar kamu. Gimana? Ini pasti saya dijebak. Dia pasti yang sudah menjebak saya. Umi, Tuan, saya nggak mungkin masuk ke kamar Umi dan Tuan, apalagi mengambil barang. Bisa gitu. Ini gak seberapa ya Ayu. Harusnya tangan kamu itu dipotong. Tuhan, sumpah demi Allah saya nggak mencuri.
sini, berdiri. Mana tangan kamu? Kasih tangan. Ini karena kamu berani mencuri di rumah ini. Apapun alasannya. Kamu pikir kamu lebih pintar dari aku, Ayu? Ha? Lihat saja. Ini belum akan berakhir sebelum aku mendapatkan kamu, Ayu. Bu, ada apa, Bu? Aku mimpi tentang Ayu, Pak. Kenapa, Ayu? Kenapa, Bu? Semoga saja nggak terjadi apa-apa sama Ayu, Bu. Kita doakan saja ya, Bu. Bagaimana kalau kita sholat malam bersama supaya hati kita tenang? Bapak yang sabar ya. Mudah-mudahan Ayu cepat kirim uang. Iya, iya. Biar Longsi cepet-cepet keluar dari rumah ini, Pak. Ya? Sejak saat itu, kehidupanku berubah menjadi drastis. Ayo! Kerja segitu aja lama sekali. Dan Muksin nampak senang lihat aku disiksa oleh Pak Hasan dan Bu Ena. Kamu perbaikin genteng di sana ya. Tapi itu gentengnya tinggi sekali, Tuan. Udah jangan banyak protes, lakuin aja. Kenapa sih? Udah cepetan. Udah tinggalin.
Tuan Muda. Sama. Pipi makan ya. Pak, Bapak masih batuk. Kita ke klinik Bu Bidan aja ya. Saya keluar. Gatal tenggorokan aja. Nggak apa-apa. Mending telur ini dijual. Lumayan buat beli obat. Iya Pak. Tapi benar Bapak nggak apa-apa. Benar. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, udah cukup buat beli obat. Oh, udah punya duit sekarang. Sini uangnya. Jangan Lastri, ini buat beli obat. Mas Darman itu penyakitnya batuk parah banget. Itu cuma batuk. Jadi nggak usah manja. Sini uang sini. Udah Bu, kasihin aja. Jangan Lastri, buat kamu nanti kalau Ayu milih. Sini. Ih. Bawel banget sih jadi orang. Nih. Segini ini cukup buat makan di warung, ya. Jadi nggak usah bawel. Peti. Semua buat aku. Dah. Ini Mas. Lastri, Lastri kembaliin Lastri. Lastri kembalikan, ya Allah. Lastri, ya Allah. Lastri. Kembalikan uang itu Lastri. Itu buat beli obat. Lastri. Ya Allah, gimana aku beli obat buat Bapak ya Allah. Astagfirullahaladzim, Pak, Bapak. Bapak ya Allah, Bapak kenapa Pak? Bapak kenapa Pak? Ya Allah, tolong. Bu, mana kan sakit? Iya, saya juga nggak tahu. Tiba-tiba Bapak kesini.
butuh duit kan? Nih duit. Aku pinjamin kamu duit ini, tapi dengan satu syarat. Kamu harus mau melayani aku 1 malam. Mau nendang? Mau nendang? Gak bakal bisa. Mau nendang kamu? Mau nendang? Gak bakal bisa. Jangan kamu berani berteriak. Bibi kenapa ya? Bi, aku lapar. Bapak ngapain di sini? Gak apa-apa. Makasih ya, makasih Tuan Muda. Makasih buat apa, Bi? Buat apa-apa. Tuan Muda kenapa kemari? Lapar ya? Ya udah, Bibi buatin makanan yuk. Yuk. Ya Allah, gimana keadaan Bapak di sana? Seandainya aja aku bisa pulang. Di sini juga Pak Musin selalu gangguin aku. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Bibi kenapa sedih? Bibi sakit. Enggak kok, Bibi udah sakit. Aduh, kenapa sih tadi aku bodoh gak ngunci kamar Ayu? Jangan-jangan perempuan itu cerita sama Tuan Muda. Bisa habis aku kalau sampai Tuan Muda ngadu ketun sama nyonya. Aku nggak diceritain. Bibi keinget sama Bapak di kampung. Emang bapak Bibi kenapa? Bapak Bibi sakit. Bibi khawatir sekali. Kalau Bibi nggak
periksa ya. Aftaf ngapain sih main ke kamar Bi Ayu? Tadi Aftaf lihat Bi Ayu sedih karena bapaknya lagi sakit. Jadi Aftaf pengen kasih uang buat Bi Ayu. Tiba-tiba di kasurnya ada ular. Astagfirullahaladzim. Bu, kenapa sih bisa ada ular masuk ke rumah? Iya, iya. Biar saya suruh Muhsin untuk beresin kamarnya. Mungkin juga karena terlalu banyak barang-barang bekas di bawah tempat tidurnya ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul azizir rahim. Ayo, ya Allah, kenapa Firasa nggak enak? Mudah-mudahan Ayu baik-baik saja. Dan sujud sendiri malam yang panjang terakhir mata untuk cinta tak berdaya. Gimana kalau kondisi Ayu semakin parah ya? Kita doakan saja yang terbaik. Insya Allah.
nyangka kamu berani ngelakuin ini di rumah saya. Iya Tuhan, saya ngaku salah, tapi ular itu... Apa? Kamu bohongin saya? Kamu pikir saya nggak punya saksi? Kamu pikir cuma Allah yang tahu perbuatan kamu? Aftaf juga ngeliat perbuatan kamu. Dan gak hanya Ayu bisa jadi korban, tapi anak saya juga. Tuhan, maafin saya Tuhan. Kamu berhenti sekarang juga dan keluar dari rumah saya sekarang. Tolong Tuhan, Tuhan jangan pecat saya Tuhan. Nanti anak istri saya makan apa Tuhan? Keluar! Keluar sekarang juga! Awas kamu. Gara-gara kamu, Tuhan Hasan memecat aku. Rasakan nanti. Ayo. Hari ini tamat riwayat kamu, Ayu. Gara-gara kamu, aku dipecat Tuhan. Kami akan meriksa korban. Jika benar dia terluka karena gigitan ular yang sengaja diletakkan oleh pelaku, maka kami akan menangkap pelakunya. Ya, silakan Pak, di situ ruang rawat. Jangan coba-coba melawan. Keterlaluan kamu, Musim. Kamu ngelakuin apa? Kamu coba melakukan pembunuhan. Pak, ini salah paham, Pak. Nah, sekarang kita dulu ya. Ayo, ikut cepat ikut. Jangan. Tenang. Kamu udah aman sekarang. Bibi kenapa? Dokter, tolong Bibi. Dokter. Ya, Dek. Aftaf, kenapa kamu nak? Biayu kenapa? Kenapa sayang? Dok, ada apa dengan pembantu saya dok? Beliau tadi tersedak makanan sampai susah bernafas karena makanannya lumayan besar, tapi kami bisa mengeluarkannya. Alhamdulillah. Ya udah kita masuk yuk. Permisi dulu ya. Iya dok, terima kasih dok. Ayo kita masuk. Tolong lepaskan saya, suster. Lepaskan saya harus pulang. Sampai di sini saya nggak bisa di sini. Saya harus pulang. Ayo kamu kenapa? Kenapa sus? Umi, saya harus segera pulang. Bapak saya sakit, Umi. Umi, tolong saya mohon. Izinkan saya pulang ya. Iya Ayu, tapi kondisi kamu itu masih sakit. Nggak mungkin kamu pergi dalam keadaan seperti ini. Saya khawatir sama Bapak. Pak, Ibu bawa makanan nih, habis dari hajatan. Pak, astagfirullahaladzim. Pak, Bapak bangun Pak. Pak bangun, Pak, Bapak bangun ya Allah. Pak, bangun. Ya Allah, tolong. Pak, bangun Pak. Bapak bangun, Pak, bangun Pak. Ya Allah. Ini saya tolong.
sakit, koma. Ya Allah Bapak. Innalillahi Abi. Ya Allah, semoga aja gak terjadi apa-apa sama Bapak. Bapak saya koma di rumah sakit. Pak, rumah sakit Pak. Bapak sadar, Pak. Ibu nggak mau ditinggalin Bapak seperti ini, Pak. Ayu juga pasti sedih lihat Bapak seperti ini, nggak sadar, Pak. Ya Allah. Pak. Ya Allah. Kamu sudah pulang, Ibu. Ya Allah. Kamu sudah pulang, Dok. Perasaan Ayu di sana selalu nggak enak, Bu. Ternyata benar kan Bapak sakit. Sebenarnya Bapak kenapa, Bu? Waktu itu Ibu pergi ke rumahnya Bu Rumah. Pas itu pulang ke rumah, Bapak udah nggak sadarkan diri sampai sekarang, Dok. Sebenarnya Ibu mau cerita sama kamu, tapi Bapak selalu melarang Ibu. Ibu mau cerita apa, Bu? Sejak kamu pergi, Lastri tinggal di rumah kita, Dok. Dia sama pacarnya. Dan Bapak sama Ibu suruh tinggal di gudang di sebelah kandang ayam, Dok. Makanya asma Bapak mumet dan sampai parah, Dok. Allah. Kenapa Mbak Lastri sampai tega banget kayak gitu sih sama Bapak sama Ibu? Kenapa dia jahat banget ya, Bu? Lastri ancam sama Bapak sama Ibu. Karena kamu pernah ketegoin atas bantuan dia, Dok. Jadi Ibu sama Bapak nggak bisa berbuat apa-apa, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya turut prihatin, Bu, dengan keadaan suami Ibu. Perkenalkan, kami majikan dari Ayu. Saya Hena, dan ini suami saya, dan ini anak kami. Jangan, Bu. Tidak usah. Terima kasih ya sama kalian. Udah minta sama izinin Ayu pulang. Iya, Bu. Sama-sama. Ayu, bisa kita bicara sebentar ke depan?
Semoga Allah melindungimu. Amin. Ayu janji, Ayu akan balik lagi dengan uang yang banyak supaya Bapak bisa beli sawah, ya Pak? Amin ya robbal alamin. Semoga niat baikmu dijabah Allah. Ibu, Ibu pasti bakalan kangen sama kamu. Ayu juga pasti akan kangen banget sama Ibu. Ibu sama Bapak jaga kesehatan ya. Iya dok. Ya udah, Ayu pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. hati-hati nak. Hati-hati Hando. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayu. Alhamdulillah. Ayu, akhirnya kamu kembali lagi ke sini. Ya Umi. Kami semua sangat merindukan kamu di sini. Makasih Pak. Altaf. Ayu kangen sama Altaf. Oh iya. Tetangga sebelah itu menanyakan kamu selalu. Tetangga sebelah. Iya. Maksudnya Umi Harun. Iya. Ya sudah, mari kita masuk. Silakan, Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Saya panggilkan Tuan dan Umi dulu ya. Tidak usah. Tuan saya mau bicara sama. Begini Ayu, saya kesini mewakili keluarga Harun. Kami ingin menanyakan tentang kesedihan Ayu. Kesedihan saya untuk apa ya Pak? Sepertinya usaha perjodohan kita berhasil ya, Bi. Amin, insya Allah. Rencana yang baik pasti diridhoi Allah. Amin. Semoga lancar ya. Kesediaan untuk menikahi Harun. Saya harus bertanya pada Tuan dan Umi dulu. Sudah, Ayu. Kamu harus menerima Harun. Mungkin Allah mempertemukan kalian berdua untuk berjodoh di sini. Sesuatu yang baik jangan ditunda-tunda. Apalagi terlalu banyak dipikirkan. Bukan begitu Pak Taki? Betul sekali. Saya nikahkan dan kawinkan Ayu binti Darman dengan Harun bin Said dengan mas kawin perhiasan emas berat 25 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ayu binti Darman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Alhamdulillah.
tidak bahagia dengan semua ini? Bukan Umi. Bukannya saya udah bahagia dengan semua ini. Tapi saya bingung. Bagaimana saya bisa membalas kebaikan Tuan dan Umi? Ayu, tadi kan saya sudah bilang, karena kamu sudah menjadi bagian keluarga kami. Terima kasih Umi. Ayu, Bi, Ayu. Udah pulang. Iya, Bi. Nih lihat, Bi. Aku lulus. Alhamdulillah. Gimana? Nilainya kamu pasti bagus-bagus ya? Iya dong, Bi. Lulusan terbaik di sekolah. Emang pintar. Coba ini lihat dong. Lihat. Abi, Umi. Nih, lihat nih. Lihat. Aku lulus. Selamat ya sayang. Sesuai janji Abi, kita liburan ke Indonesia yuk.